Salam sepak bola ya, kita bahas MU, Barca, dan ya sedikit dari Chelsea ya, dan ada Arsenal juga, dan dari Serie A juga ada Inter dan juga ada Juve ya. Kita mulai dulu dari MU yang kembali gagal meraih poin penuh melawan Everton dengan skor imbang 1-1. Dan ya kembali gue bilang bahwa strateginya MU gitu-gitu aja, dan ya sekalinya para pemainnya out of perform, mesinnya MU ini nggak bisa berjalan. Dan kembali di sini menjadi tanggung jawabnya si Ole, karena Ole ini sama sekali nggak merubah sistem, dan gua rasa Ole ini nggak tahu taktik selain 4-2-3-1. Padahal kalau misalkan lu melihat di bangku atau misalkan di starting line up-nya kemarin aja, mereka punya Martial, mereka punya Cavani, mereka punya Greenwood juga, kan ada Sancho. Dan ya efektifnya MU main berapa? Main 4-3-3 dengan ada dua sayap ditopang oleh Pogba dan Bruno dan Scott McTominay di tengah. Yang terjadi dengan 4-3-3, MU ini lebih eksplosif dan lebih punya speed di area sayap. Sedangkan kemarin gue melihat bahwa ya nggak punya sama sekali, nggak ada speed, jarak pemain terlalu renggang, operan pun nggak jelas juga. Dan ketika mesinnya buntu, kembali yang dilakukan oleh adalah cuman ganti gonta-ganti pemain. Ronaldo masuk, Sancho masuk, dan Ronaldo pun ya, Ronaldo ini kan juga bukan dewa, dia cuman manusia, dimasukin juga ya dia juga nggak bisa berkembang banyak juga. Oke, ya gue bilang bahwa kalau misalkan MU masih dibawa oleh, nggak akan kemana-mana juga. Jangankan lu juara Champions, mau juara Premier League juga susah. Oke, karena MU ini selalu kesulitan ketika bertemu dengan tim-tim kecil. Bukan tim besar ya, tapi tim kecil kayak Everton, kayak Southampton, kayak Aston Villa. Tim-tim yang bermain rapat, MU ini kesulitan. Lalu ada Torino yang kalah lawan Juventus 1-0. Dan ya sebenarnya gue nggak begitu melihat juga, karena kan jamnya cukup barengan ya dengan ATM lawan Barca. Cuman di sini gue melihat bahwa ya Juventus masih mencari pola lah untuk tim ini mau pakai pola apa. Inter pun sama lawan Sassuolo menang 2-1 ya. Inter dengan di tangan Inzaghi mainnya ya sama juga. Lalu ada Brighton yang imbang lawan Arsenal 0-0. Dan ya Arsenal kembali turun ke bumi ya setelah Jumawa di match pekan lalu, dan di match pekan ini imbang 0-0 lawan Brighton, dan ya membuktikan bahwa tim ini masih labil, kadang naik kadang turun juga. Chelsea menang 3-1 lawan Southampton, dan ya Chelsea dengan Werner dan Lukaku main 3-4-3. Ya kalau gue bilang ini 3 angka poin penting ya untuk Chelsea, karena setelah di 2 pekan terakhir mereka dapat hasil minor, dengan sekarang dapat 3 poin penuh. Dan kalau gue bilang ini Tuchel ini pintar memotivasi dan membangkitkan lagi motivasi para pemainnya yang sempat turun. Lalu yang terakhir ada ATM lawan Barca 2-0 ya. Barca seperti yang gue udah bilang, Koeman ini sekarang kebingungan mau main posisi apa. Kalau misalkan kemarin tadi pagi gue melihat formasi Barca main 4-2-3-1. Kalau misalkan orang bilang ATM main bagus, ATM tuh mainnya seperti biasa, bertahan, mencari counter, nggak banyak berubah juga dari segi ATM. Barca justru lebih mendominasi, 69 ball position dan shoot on target. Kalau gue bilang berbahaya ya cuma 1 atau 2 doang, sisanya nothing, lebih banyak umpan-umpan gak jelas. Dan kembali Barca ini nggak punya killer. Cuman gue nggak bisa salin Barca juga karena kan utangnya terlalu banyak. Dan di sini kalau gue bilang Koeman nggak bisa memanfaatkan pemain yang baru balik. Ansu Fati, walaupun Ansu Fati di match ini belum menemukan sentuhannya, cuman ibaratnya kalau misalkan dia bermain dari menit awal, gue bisa melihat potensi dia ini lebih punya berbahayanya ketimbang lu memasak Pablo Gavi dan Nico Gonzalez, 2 pemain muda ini yang belum memiliki jam terbang, sudah harus berhadapan dengan pemain sekaliber Luis Suarez dan Thomas Lemar dan Joe Felix ya, walaupun Felix nggak jelas juga. Ya kalau misalkan Barca ini kalah, siapa tanggung jawab siapa, ya harus menjadi pemikiran juga kepada Koeman juga dan manajemen Barca ke depannya mau dibawa kemana tim ini. Karena di bawah asuhan Koeman di musim ini khususnya ya, gue nggak melihat banyak perkembangan, terutama dari dari segi pergantian pemain lah istilahnya, dari segi penempatan pemainnya. Koeman ini gue nggak melihat dia ini bisa dengan cepat menemukan pola yang jelas. Karena kalau misalkan gue lihat ya kemarin
De Jong main sebagai sayap, Coutinho di tengah, Pablo Gavi di sayap. Ini dua De Jong dan Gavi pun gue bingung kenapa di posisi jadi sayap. Ya padahal di bangku cadangan, ya walaupun sejelek-jeleknya Jordi Alba, seenggaknya dia masih lebih punya speed juga ketimbang lu masang di back sayap ya, ketimbang lu memasang Mingueza yang sama sekali nggak punya speed. Jadi lu udah lini sayapnya nggak main, back sayapnya nggak main, yang terjadi adalah lu punya bola, bisa pegang bola, lu mutar-mutar gak jelas. Oke, sekian dulu.